warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi nih bersama UMN Channel Reaching Out to Public pada sesi Farmasi on Duty. Bersama kami, mahasiswa farmasi Misna Rosalinda Huta Barat dan saya Umi Herangi Ramden. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang interaksi obat dengan makanan. Yuk simak tanya jawab interaksi obat bersama kami. Berbicara tentang interaksi obat nih Umi, ada banyak sekali masyarakat kita yang belum memahami apa sih itu interaksi obat dan apa sih itu interaksi obat dengan makanan. Bahkan banyak nih masyarakat yang mengkombinasikan obat pada makanan agar mudah untuk dikonsumsi nih. Seperti yang saya jumpai, seorang ibu memberikan obat kepada anaknya melalui susu yang biasa dikonsumsi oleh anaknya dengan alasan agar si anak tidak mengetahui bahwa dia sedang mengkonsumsi obat-obatan. Menurut Umi nih, bagaimana pendapat Umi tentang situasi seperti itu tadi? Nah ya nih Misna, masih ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui apa sih interaksi obat itu, lalu apa sih interaksi obat dengan makanan, dan efek apa yang terjadi antara interaksi obat dengan makanan. Nah penting untuk kita ketahui juga, interaksi obat adalah suatu modifikasi efek atau perubahan efek dari suatu obat di mana diberikan dengan obat pencetus lainnya. Nah efeknya ini dapat berupa menguntungkan atau merugikan, tetapi yang paling banyak yang terjadi dalam tubuh kita adalah efek yang merugikan. Sedangkan interaksi obat dengan makanan adalah suatu modifikasi efek atau perubahan efek dari suatu obat yang apabila dikonsumsi dengan makanan berupa teh, susu, atau pisang dapat memberikan efek yang merugikan atau menguntungkan. Nah, balik lagi, efek yang sering terjadi dalam tubuh kita adalah efek yang merugikan. Oh begitu ya Umi, berarti interaksi obat dengan makanan ini sebagian besar merugikan pada tubuh kita ya. Berarti adanya interaksi pada makanan dan minuman mempengaruhi efek kerja obat juga nih. Umi tahu nggak sih setelah kita mengkonsumsi obat, apa sih yang terjadi pada tubuh kita setelah itu? Iya ya Misna, gimana ya kira-kira? Nah, ada 4 proses nih pada tubuh kita setelah kita mengkonsumsi obat. Pertama, obat akan larut dan kemudian akan diserap oleh lambung dan usus kita. Setelah itu, obat tadi akan diangkut oleh darah menuju reseptornya. Dan jika obat sudah ketemu dengan reseptornya, maka akan terjadilah nih efek kerja obat yang diinginkan. Nah, yang kedua, obat setelah diserap oleh tubuh akan disalurkan oleh darah ke seluruh tubuh untuk sampai kepada reseptornya masing-masing nih. Setelah sampai di reseptornya masing-masing, maka obat tadi akan memberikan efek kerjanya dengan tujuannya masing-masing. Nah, yang ketiga nih ada proses metabolisme di mana senyawa obat ini nantinya akan diubah menjadi senyawa yang terlarut dalam air. Dan yang keempat ada proses ekskresi, di mana proses ekskresi ini adalah proses pengeluaran. Obat nanti akan dikeluarkan baik melalui ginjal ataupun melalui organ lainnya. Wah, jadi seperti itu prosesnya ya Misna, menarik sekali ya. Iya Umi, jika kita nih berbicara tentang interaksi obat sangat menarik memang. Oh iya, tadi kan Misna ada disebutkan bahwa interaksi obat itu ada yang menguntungkan dan juga merugikan. Nah, apa sih contoh dari interaksi obat yang merugikan pada tubuh kita? Nah Umi, salah satu contoh yang merugikan pada interaksi obat dengan makanan itu ialah interaksi obat antibiotik ciprofloxacin dengan susu. Apabila antibiotik dengan ciprofloxacin diminum secara bersamaan, maka akan membentuk senyawa kelat yang nantinya ciprofloxacin dan susu ini akan berikatan sehingga partikelnya menjadi besar dan tidak bisa diserap. Apabila tidak bisa diserap usus dan lambung, maka tidak akan mengalir ke dalam darah sehingga efek kerjanya tidak akan tercapai dan tujuan yang kita inginkan juga tidak tercapai, dan ada kemungkinan akan terjadi resistensi antibiotik pada tubuh kita. Lalu apa yang akan terjadi jika ciprofloxacin tidak masuk ke dalam darah dalam jumlah yang cukup? Itu gimana ya Misna? Nah begini Umi, apabila ciprofloxacin tidak masuk ke dalam darah dengan kadar yang cukup, maka tujuan dari obat si ciprofloxacin tadi ini tidak akan tercapai. Dan yang kedua itu ada juga resistensi bakteri. Resistensi bakteri itu adalah bakteri sudah kebal terhadap antibiotik
Sehingga walaupun kita meminum antibiotik dengan kadar yang cukup, maka bakterinya juga tidak akan mati. Karena bakteri tadi sudah membentuk pertahanan tubuhnya masing-masing kepada antibiotik, Umi. Oh begitu ya Misna, jadi kita harus lebih berhati-hati ya teman-teman dalam penggunaan obat bersamaan dengan makanan. Iya Umi, seperti itulah tadi salah satu contoh interaksi obat dengan makanan. Nah, untuk teman-teman di rumah, apabila ingin mengkonsumsi obat dengan makanan dengan kekhawatiran akan terjadi interaksi pada obat, jangan lupa tanyakan pada apoteker Anda. Untuk teman-teman di rumah, jika meminum obat, minumlah dengan air putih biasa, jangan minum dengan kopi, teh, susu, maupun dengan minuman kemasan yang lainnya. Sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.